warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus takmir Masjid Al-Millah Sidoarjo, seluruh jajaran pengurus panitia kegiatan, dan juga hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, termasuk yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua selalu termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Di antara hal agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini sebada risalah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa di sekitar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan sahabat-sahabat mulia yang berkorban jiwa dan raga untuk tegaknya syiar Islam, yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta mereka kepada dirinya sendiri, keluarganya, hartanya, dan semua miliknya, yang nama mereka terukir harum di dalam sejarah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keberadaan mereka, di antaranya tadi yang dibaca imam kita tentang as-sabiqunal awwalun,
dari kalangan muhajirin maupun ansar. Dan juga di dalam ayat yang kami bacakan di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadun Rasulullah, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffari, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka rahim-rahim, saling berkasih sayang dengan penuh cinta di antara mereka. Tarahum, engkau melihat mereka rukkaan, dalam keadaan rukuk mereka itu, sujjadan, juga dalam keadaan bersujud kepada Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang tidak ada mereka harap-harap selain dalam rangka mencari keutamaan dari Allah, anugerah Allah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tampak di wajah mereka athar, bekas-bekas dari sujud mereka kepada Allah. Bukan tentunya dalam bentuk athar fisik, jidat hitam dan lain sebagainya. Menurut penjelasan para ulama, memang kulit manusia berbeda-beda. Di antara para sahabat tabi'in memang ada yang kulitnya sensitif, sehingga ya ketika kemudian dipakai untuk bersujud, dia membekas. Tetapi juga ada yang biasa-biasa saja kulitnya, sehingga perkara athar sujud ini tidak perlu dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa. Apalagi nanti dibawa ke pembahasan, sebagian di antara orang Khawarij memiliki tanda bahwa jidatnya seperti lutut kambing. Lutut kambing itu kan meling-meling, kinclong, tapi hitam gitu ya. Tetapi di sisi lain, ada banyak di antara ulama tabi'in juga diriwayatkan karena kulit yang sensitif memang memiliki tanda bekas di dahi. Jadi perkara tentang tanda di dahi ini tidak perlu menjadi perdebatan, tidak perlu menjadi saling tuding, saling menyalahkan. Hidup jauh lebih serius daripada itu. Masih banyak orang yang belum mau sujud kepada Allah, tapi kita sibuk membahas tanda sujud. Ini repot. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tampak di wajah mereka tanda bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan tanda sujud yang bekas di muka itu, orang itu kalau bersujud kepada Allah maka dia tumpahkan semua beban-beban berat yang ada di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dilepas dari sujud bertemu dengan orang yang tersisa adalah wajah yang berseri-seri. Talaqatul wajah, senyum yang mengembang, senyum yang manis dilihat oleh orang, akhlak yang mulia. Karena apa? Karena bebannya sudah habis ditumpahkan ketika sujud kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Yang demikian ini adalah tanda-tanda mereka, permisalan tentang mereka yang Allah sudah sebutkan di dalam Taurat. Dalam hal ini Al-Quran Al-Karim mengutip Taurat. Di dalam Taurat tanda-tanda sahabat-sahabat Nabi SAW itu sudah disebutkan. Wa mathaluhum fil Injil. Dan mereka juga punya perumpamaan tanda-tanda tentang mereka itu di dalam kitab Injil.
kazar'in, seperti tanaman. Akhraja syat'ahu, yang muncul tunasnya. Fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Maka dari tunas itu tumbuh menjadi pokok yang membesar, kokoh kuat di atas pokok yang ada di bawah. Yu'jibu zurra'a, yang tanaman itu menakjubkan, mengagumkan bagi para penanam-penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, yang dengan itu Allah hendak membuat jengkel hati orang-orang kafir. Wa'adallahu, maka Allah menjanjikan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihati minhum, dan orang-orang yang beramal saleh dari kalangan mereka itu, maghfiratan, ampunan dari sisinya, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Ada satu riwayat yang sangat menarik tentang ayat ini, dibawakan Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, bahwa pada suatu hari Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, Imam Ja'far As-Sadiq diklaim oleh Syiah sebagai bagian dari imam mereka. Tetapi beliau adalah guru dari Al-Imam Abu Hanifah dan guru dari Imam Malik, guru para ulama besar pada zamannya di masa atba'ut tabi'in dan tabi'in. Imam Ja'far As-Sadiq ditanya oleh seseorang, apakah engkau mengakui keutamaan Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan kekhalifahan mereka? Tentu mereka adalah orang-orang utama di sisi kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama juga dengan kakekku Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah engkau memiliki dalil dari Al-Quran tentang mereka itu? Yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Karena yang bertanya ini tasyayyu', memiliki kecenderungan Syiah, sehingga dia mengatakan, kalau Ali saya terima, tapi Abu Bakar, Umar, dan Utsman, apa dalilnya? Kata Imam Ja'far As-Sadiq, bahkan dari Al-Quran, bahkan dari Taurat, bahkan dari Injil, dalilnya. Lalu beliau membacakan ayat ini. Lalu beliau mentafsil, memaknai begini. Muhammadur Rasulullah, itu adalah kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang yang selalu bersama dengan beliau. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi, orang yang datang membawa kebenaran, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, tidak terpisahkan dengan orang yang selalu membenarkannya. Walladzina ma'ahu, itulah Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu membersamai beliau, bahkan di saat semua orang tidak bersama dengan beliau, yaitu di saat beliau berhijrah menjadi dua orang di dalam gua, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu, Abu Bakar. Asyidda'u 'alal kuffar adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang memiliki sifat menonjol keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, yang sangat berkasih sayang di antara mereka, dan besar kasih sayangnya kepada umat adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Maka dia wakafkan sumur Raumah di Madinah
untuk kaum muslimin. Dia beli dengan siasah. Ada orang Yahudi, kerjaannya jual air dari sumur yang dimiliki. Maka Sayyidina Utsman melihat kaum muslimin kesulitan mendapatkan air, harus membeli dengan harga tinggi dari Yahudi pemilik sumur. Utsman melobi, mau tidak kalau sumur ini kau jual kepada aku? Siapa yang mau beli? Aku, Utsman bin Affan. Oh, rupanya juragan Mekah mau investasi di Madinah, jualan sumur pula, jualan air pula. Wah, tidak bisa. Ini adalah mata pencaharian. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan, bagaimana kalau aku jual separuh? Bagaimana itu caranya menjual separuh? Aku bayar separuh harga sumurmu, maka engkau mendapatkan giliran hari, aku juga mendapatkan giliran hari. Sehari untukmu, sehari untukku. Masuk akal? Maka dijuallah sumur itu dengan harga 12.000 dirham. 1 dirham itu 3,5 gram perak. Kalau sekarang mungkin antara 70 sampai 100 ribu rupiah. Kita ambil 100 ribu, berarti kalau 12 ribu dikalikan 100 ribu. Berapa, Pak? Separuh sumur harga 1,2 miliar. 1,2 miliar. Separuh sumur. Dibayar. Gilirannya adalah giliran hari. Bukan pembagian volume. Faham ya? Yang disepakati dalam perjanjian adalah giliran hari. Bukan pembagian volume. Maka pada hari giliran Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mempersilahkan kaum muslimin untuk mengambil gratis, penduduk Madinah mengambil gratis, dan disilahkan ngambil untuk persediaan 2 hari. Karena perjanjiannya bagi waktu, bukan bagi volume, ya kan? Jadi Sayyidina Utsman tidak melanggar perjanjian. Hari berikutnya giliran si Yahudi jualan air, gak ada orang beli. Kenapa tidak ada orang beli? Karena kami sudah mengambil persediaan untuk 2 hari sejak kemarin. Utsman menggratiskan untuk semua. Celaka orang Mekah ini. Mau membangkrutkan aku rupanya. Maka dia datang ke Utsman. Kalau begini caranya aku sudah tidak dapat lagi penghasilan apapun dari sumur itu. Maka aku jual semua. Dijual semua itu berapa? Ya separuhnya 12.000 ya. Separuhnya sama 12.000. Kata Sayyidina Utsman, saya tidak perlu separuhnya. Saya dapat sehari sudah cukup untuk semua. Celaka, tapi itu zalim untuk saya, kata dia. Terus akhirnya kemudian ya sudah aku bayar, tapi tidak 12.000. Berapa? 8.000. Boleh. Akhirnya dibayar 8.000. Maka total harga sumur itu 20.000 dirham. Dirupiahkan 2 miliar. Dan itu diwakafkan untuk penduduk Madinah. Bukan cuma kaum muslimin, Masya Allah. Itu. Ini ruhama'u bainahum. Maka untanya 700 ekor membawa beban yang sangat banyak dari negeri Syam pada hari paceklik ditawar penduduk Madinah. Juragan-juragan tengkulak Madinah. Saya bayar 2 kali lipat harga yang dibayar Utsman di Syam untuk semua barang ini. Kata Utsman, saya sudah diberi tawaran yang lebih tinggi dari itu. 3 kali lipat. Saya sudah ada yang nawar lebih dari itu. Sampai tertinggi yang nawar 5 kali lipat. Tidak mungkin ada yang lebih tinggi dari saya. Kata Utsman, sudah ada yang menawar kepada saya lebih tinggi dari itu. Siapa? Allah. Karena dia menawarkan 10 kali lipat. Maka ini semua saya bagikan untuk penduduk Madinah yang kesulitan. Ketika terjadi perang Tabuk, maka Sayyidina Utsman bin Affan ada di sisi Nabi SAW, beliau berdiri mengatakan barang siapa membekali pasukan ini, maka baginya surga. Utsman berdiri, ya Rasulullah, 1.000 orang atas tanggungan saya, bekal untuk perjalanannya, kendaraan yang dinaikinya, peralatan perang yang dibutuhkannya, dan nafkah untuk keluarganya selama ditinggalkan. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Utsman. Lalu Utsman duduk. Rasulullah memanggil lagi.
Barang siapa membekali jaisul usrah, hadihi jaisul usrah. Ini pasukan yang kesulitan ini, maka baginya surga. Gak ada orang berdiri, Utsman berdiri lagi. 1.000 orang atas tanggungan saya ya Rasulullah, sebagaimana yang tadi. Sampai 3 kali Utsman berdiri, maka total ada 3.000 orang yang ditanggung Utsman bin Affan berupa perlengkapan perang, kendaraan, perbekalan, dan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, sahabat yang dermawan bukan cuma Utsman. Apa yang menjadikan Utsman utama? Kalau Abdurrahman bin Auf ada seruan infak, dia datang bawa bungkusan, diletakkan di pangkuan Rasulullah SAW. Itu pernah 40.000 dinar. 40.000 dinar itu 1 dinar 4,25 gram emas 22 karat. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat, katakanlah kita hitung 4 juta. Maka 4 juta kalikan 40.000 itu berapa Pak? 4 kali 40.000. 160 miliar. Itu diletakkan di pangkuan Nabi SAW oleh Abdurrahman bin Auf. Bedanya sama Utsman apa? Kalau Abdurrahman bin Auf itu berpikirnya, kalau saya berikan uang kepada Nabi SAW, maka Rasul akan mempergunakannya fleksibel. Mau dipakai apa, terserah beliau. Tapi kalau Utsman mikirnya, apa yang dibutuhkan Rasulullah akan saya sediakan, sehingga beliau tidak perlu repot-repot membelanjakan macam-macam ini itu. Saya yang belanjakan semua, saya bagikan sesuai dengan yang diminta Rasulullah SAW. Itu bedanya. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf ngasih cash. Utsman bin Affan, apa yang dibutuhkan semua speknya semua tinggal terangkan kepada beliau, maka 3.000 orang akan diberikan semua sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu bedanya. Ruhama'u bainahum, kata Al-Imam Ja'far As-Sadiq, itulah Utsman. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang banyak rukuk dan sujudnya itu kakekku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau menyampaikan di ayat ini 4 sahabat utama disebut oleh Allah dengan cirinya yang khas masing-masing. Simahum fi wujuhim min atharis sujud, itu semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 sahabat utama dan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam ayat ini. Dzalika mathaluhum bit Taurah, tapi itu bukan dalil dari Quran, melainkan Quran mengutip Taurat. Jadi tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat lain, ciri-cirinya sudah disebutkan di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Adapun perumpamaan mereka dalam Injil. Kazar'in, maka seperti tanaman. Semua sahabat Nabi SAW itu seperti tanaman. Akhraja syat'ahu, dia menumbuhkan tunasnya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Selalu yang paling pelopor mengawali segala kebaikan Abu Bakar. Dalam beriman, Abu Bakarlah pelopor. Dalam berinfak, pada hari pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq meletakkan 4.000 dirham di pangkuan Rasulullah SAW dan mengatakan, gunakanlah ya Rasulullah, terserah engkau untuk dakwah. Pelopor, mengawali. Maka Nabi SAW sering mengatakan, jangan pernah kalian menyakiti Abu Bakar. Karena ketika aku menyerukan risalah ini, Abu Bakar beriman sementara kalian semua masih ingkar. Abu Bakar memberikan hartanya untuk perjuangan sementara kalian semua masih bakhil atas. Abu Bakar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Man asja'us sahabah?" Siapakah sahabat yang paling pemberani? Maka beliau mengatakan yang paling pemberani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Tidakkah kalian mengingat peristiwa ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah Isra dan Mi'raj? Dan itu menjadi ujian iman bagi semuanya. Maka orang-orang Quraisy mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kami dahulu mengatakan Muhammad gila, tetapi kami belum punya buktinya. Hari ini kami mendapatkan bukti bahwa saudaramu itu, sahabatmu itu telah benar-benar gila. Kata Abu Bakar, apa yang kalian sebut sebagai bukti bahwa dia gila? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata orang-orang Quraisy itu, pagi ini dia berkata kepada kami bahwa semalam dia berada di Baitul Maqdis dan pagi ini dia sudah berada di sini. Bukankah tidak mungkin mengatakan demikian kecuali orang gila? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, apakah kalian mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian itu? Kami dengar sendiri, maka kami yakin dia telah gila. Yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mengatakan demikian, maka itu pasti benar. Dikeroyok, Pak. Digebukin sampai pingsan di depan Ka'bah. Maka dia ditarik pulang. Ketika di rumahnya, dia ditangisi oleh ibundanya, begitu siuman. Orang-orang bertanya kepadanya, bagaimana keadaan wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, wa kaifa hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, kamu gimana? Kamu gimana? Yang kamu rasakan gimana? Kata Abu Bakar, bahwa saya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau baik, maka semua baik. Maka dia pun menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man asja'us sahabah, enggak ada sahabat lain yang berani memproklamasikan kebenaran Isra dan Mi'raj di depan umum seperti yang dilakukan Abu Bakar sampai digebuki, nyaris mati. Maka benarlah Rasulullah SAW yang memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani beliau dalam hijrah. Maka ketika memasuki gua, Abu Bakar itu sudah memeriksa, ini lubang, ini lubang, ini lubang. Ini semua ada binatang berbisa yang bisa membahayakan Nabi SAW. Maka ketika memposisikan dirinya di dalam Jabal Thur, di gua Thur itu, Abu Bakar sudah berusaha agar semua lubang tertutup oleh tangan dan kakinya. Sehingga ketika Nabi SAW masuk, tidak ada bahaya yang bisa mengenai beliau. Maka ketika Nabi SAW terbaring di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, itulah orang-orang Quraisy yang mengejar sampai di tempat mereka. Dan pada saat itu binatang-binatang ini menyengat Abu Bakar As-Siddiq sehingga Abu Bakar yang menahan sakit meneteskan air mata terkena di pipi Nabi SAW. Maka Nabi pun bangun mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah mengatakan jangan sedih? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan jangan takut? Para ulama mengatakan karena Abu Bakar nggak punya rasa takut sedikit pun saat itu. Habis takutnya. Yang dia sedihkan hanya Rasulullah SAW. Ini utusan Allah. Kenapa beliau harus berada dalam keadaan seperti ini? Jadi Rasulullah nggak mengatakan la takhaf. Rasulullah nggak mengatakan jangan takut. Karena Abu Bakar memang nggak takut. Abu Bakar cuma sedih aja. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang-orang ini di depannya itu sudah ada kaki-kaki mereka. Di depan pintu gua. Namanya aja gua, tapi sebenarnya cuma celah sempit begitu. Di antara batu-batu gunung. Maka kata Abu Bakar, mereka kalau melihat ke arah kaki mereka sendiri, maka mereka akan menemukan kita. Kata Nabi SAW, maka apa pendapatmu ya Abu Bakar? Fama dhannuka ya Abu Bakar? Tentang dua orang, wasalisuhumallah, yang ketiga dari mereka berdua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar kalimat Nabi SAW itu, Abu Bakar tenang, tentram, semua rasa sakitnya hilang. Man asja'us sahabah? Siapa sahabat paling pemberani? Abu Bakar. Pada saat perang Uhud,
Nabi SAW sudah dilindungkan oleh para sahabat naik ke atas Gunung Uhud. Medan perang di bawah sudah mulai sepi. Dan ketika itu Abu Sufyan bin Harb berteriak. Woi yang di atas, apakah di antara kalian ada Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW memberi isyarat agar semua sahabat diam. Woi yang di atas, apakah ada di antara kalian Abu Bakar? Semua sahabat diberi isyarat diam. Woi yang di atas, apakah ada di antara kalian Umar? Semua sahabat diperintahkan diam. Artinya Abu Sufyan bin Harb memahami kekuatan kaum muslimin ya 3 orang ini. Kalau 3 ini sudah nggak ada, aman. Maka berkatalah Abu Sufyan, "Ala Hubal, maha tinggilah Hubal, berhala sesembahan orang Quraisy." Ketika Abu Sufyan mengatakan Allah Hubal, maka Rasulullah mengatakan, "Jawab dia." Maka Umar bin Khattab berteriak, "Allahu a'la wa akbar." Allah lebih tinggi dan lebih agung. Abu Sufyan kaget ketika dengar suara Umar. "Wahai Umar, sungguh aku lebih percaya kepadamu daripada Ibnu Hubairah, orang yang mengaku membunuh Rasulullah SAW. Maka kata Abu Sufyan, katakan kepadaku bahwa apakah Muhammad dan juga Abu Bakar masih ada di antara kalian? Kata Umar bin Khattab, beliau berdua dalam keadaan yang sebaik-baiknya ada bersama kami. Semula sudah merasa menang, tapi ketika mendengar Rasulullah dan Abu Bakar masih ada, Abu Sufyan akhirnya mengatakan, kalau begitu satu sama. Dulu kami kalah di Badar, hari ini kami menang di Uhud. Kata Umar, tidak sama. Korban kita juga sama, kata Abu Sufyan. Jadi orang Quraisy yang tewas di perang Badar itu 70. Sahabat Nabi SAW yang gugur syahid di perang Uhud juga sekitar 70. Kata Umar, tidak sama. Korban kalian masuk neraka. Syuhada kami ada di surga. Maka kemudian Abu Sufyan nyerah. Karena dia tahu debat sama Umar gak mungkin menang. Sehingga dia membubarkan pasukannya bergerak. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakar, pimpin 80 orang yang masih sehat di sini. Kejar mereka. Itu tugas. Kalau yang lain yang dikasih, ya Rasulullah nggak masuk akal. Itu 3.000 orang. Masa yang suruh ngejar 80? Anda paham? Logis nggak ada pasukan berkekuatan 3.000 orang sedang ditarik mundur, yang diperintahkan untuk ngejar jumlahnya 80 orang? Logis nggak? Nggak logis. Tapi itu kalau orang lain yang pakai pikir logis nggak logis. Kalau ada Abu Bakar, maka Abu Bakar sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Turun Abu Bakar, bawa onta, didampingi 80 sahabat, ngejar Abu Sufyan. Untuk memastikan Abu Sufyan tidak menyerbu ke Madinah. Karena dikhawatirkan Abu Sufyan belok ke Madinah untuk menyerang Madinah sementara Rasulullah masih di Uhud. Kejar mereka ya Abu Bakar. 80 orang. Suruh ngejar 3.000 orang. Dan setelah kemudian dipastikan Abu Bakar mengirim orang untuk melapor bahwa mereka tidak belok ke Madinah, tapi bergerak menuju ke arah Mekah, maka Rasul langsung kirim utusan balik. Abu Bakar suruh balik. Abu Bakar suruh balik.
Jangan membuat kami khawatir tentang Abu Bakar lagi. Tapi coba bayangkan, man asja'us sahabah. Gak ada sahabat lain diberi pasukan cuma 80 orang untuk ngejar 3.000 orang. Akhraja syat'ahu. Maka inilah Abu Bakar, pelopor dalam setiap kebaikan. Maka kita tahu ketika Rasulullah SAW wafat, tidak ada yang bisa mengemban amanah untuk menegakkan kepemimpinan Islam selanjutnya kecuali Abu Bakar. Tidak ada saat yang lebih kritis daripada ketika Rasulullah wafat dan digantikan Abu Bakar. Maka man asja'us sahabah, Abu Bakar yang datang ke pemukiman balai pertemuan Bani Sa'idah ketika orang Ansar sudah siap mengatakan kami pemimpin sebagda Rasulullah. Karena Rasulullah mimpin dari Madinah, maka penduduk pribumi Madinah yang berhak jadi khalifah. Itu orang Ansar sudah terbakar oleh sebuah semangat pribumi asli begitu. Muhajirin kan pendatang. Tapi Abu Bakar yang berani ngomong sama orang-orang Ansar. Nahnul umara wa antumul wuzara. Kami yang para amir, kalian adalah para wazir. Rasulullah SAW adalah seorang muhajir dan kamilah muhajirin. Dan Rasulullah berasal dari Quraisy, kami pun dari Quraisy. Karena bangsa Arab semua tidak akan menerima kepemimpinan kecuali dari Quraisy. Dan Abu Bakar ngomong begitu bukan untuk dirinya. Makanya dia langsung mengatakan, maka di sini telah hadir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini yang Rasulullah sebut begitu. Dan Umar Al-Faruq, yang membedakan hak dan batil, yang Rasulullah ridha kepada mereka berdua. Aku pun ridha kepada mereka berdua. Maka baiatlah salah satu di antara mereka. Aku ikut dengan kalian. Abu Bakar yang ngomong. Abu Ubaidah dibilang begitu gemeteran sampai jatuh berlutut. Umar bin Khattab gerak cepat. Dia tarik tangan Abu Bakar. Berikan tanganmu ya Abu Bakar. Kami yang justru akan membaiatmu. Karena engkau lebih utama daripada kami. Wahai Umar, engkau lebih kuat daripada aku. Kekuatanku, kata Umar, hanyalah untuk mendukung keutamaanmu. Maka Abu Bakar menjadi khalifah. Dan begitu diumumkan Abu Bakar menjadi khalifah, pasukan Romawi bergerak menuju ke perbatasan. Pasukan Persia bergerak ke arah Oman. Kemudian di Yaman Al-Aswad Al-Ansi memaklumkan dirinya sebagai nabi. Di Yamamah Musailimah Al-Kadzab memproklamasikan kedaulatannya dan bahwa dia menjadi nabi dan mendapat wahyu. Lalu dia menikah dengan seorang nabi perempuan dari Bani Tamim. Maharnya seluruh umatnya boleh tidak sholat dan tidak puasa. Maharnya tidak sholat, tidak puasa. Perkawinan dua nabi palsu ini. Itu maharnya itu untuk umatnya boleh tidak sholat, boleh tidak puasa. Lalu muncullah orang-orang riddah, orang-orang murtad di berbagai tempat. Dan kemudian persoalan yang paling pelik lagi adalah muncullah kaum-kaum yang mulai menolak membayar zakat. Di dalam musyawarah. Man asja'us sahabat. Siapa sahabat yang paling berani? Abu Bakar. Kata Umar, saya itu ragu-ragu soal orang yang gak mau bayar zakat ini. Mereka masih sholat. Tapi saya kaget ketika Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau membaca di dalam Al-Quran, Allah menyatukan antara salat dengan zakat. Wa aqimus salah, wa atuz zakah. Bagaimana mungkin di dalam kepemimpinanku, orang-orang akan dibiarkan untuk memisahkan antara salat dengan zakat. Demi Allah, kalau mereka menolak memberikan kepadaku tali kekang unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW, aku akan perangi mereka sampai binasa. Kata Umar, saya nggak pernah lihat Abu Bakar yang kayak begitu, itu nggak pernah. Gitu.
Abu Bakar yang lembut, Abu Bakar yang sabar, Abu Bakar yang santun. Saya nggak pernah lihat Abu Bakar seperti hari itu. Dan apa perintah pertama Abu Bakar? Dilapori di sini nabi palsu, di sini nabi palsu, di sini orang murtad, di sini pasukan Romawi siap menyerbu ke dalam Jazirah Arab. Di sini pasukan Persia sudah siap-siap ya mengambil seluruh wilayah yang ada di selatan. Di sini ada orang-orang yang nolak bayar zakat. Apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Satu perintah Rasulullah yang kita tunda-tunda karena sakitnya beliau sampai beliau wafat adalah pasukan Usamah. Berangkatkan pasukan Usamah hari ini juga. 30.000 pasukan Usamah itu ngecamp di luar kota Madinah karena kondisinya Rasulullah sakit lalu wafat. Perintah pertama Abu Bakar jadi khalifah. Berangkatkan pasukan Usamah hari ini juga. Sahabat-sahabat bingung. Kalau pasukan Usamah berangkat, siapa jaga Madinah? Pasukan Persia bisa langsung datang ke sini. Pasukan orang-orang murtad bisa datang ke sini. Nabi-nabi palsu nyerbunya ke Madinah. Lalu kita mengirimkan pasukan ke perbatasan Romawi. Pasukannya Usamah. Di mana kita? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Apa peduliku tentang Madinah dan diriku? Yang aku pedulikan adalah ada perintah Rasulullah sejak beliau hidup, sekarang beliau sudah wafat yang belum kita laksanakan. Berangkatkan pasukan Usamah. Berangkat pasukan Usamah. Madinah itu tanpa penjagaan. Gak ada orang. Abu Bakar hanya ditemani beberapa sahabat utama sampai beliau masuk musim dingin pada saat itu. Kemudian dalam riwayat disebutkan bagaimana Abu Bakar keliling rumah-rumah membagi-bagikan selimut untuk penduduk Madinah. Gak ada. Padahal yang namanya pasukan Persia sudah nyebrang dari daratan Persia masuk ke Oman. Siap bergerak masuk Jazirah Arab. Dari Yamamah ke Madinah itu 3 hari perjalanan selesai. Pasukan Bani Tamim yang nolak bayar zakat, Muzainah yang nolak bayar zakat, Juhainah yang nolak bayar zakat. Dekat sekali semua dengan Madinah. Al-Aswad Al-Ansi di Yaman kalau mau bergerak juga sangat mungkin untuk menghancurkan Madinah. Tapi perintah Abu Bakar, perintah Rasulullah yang belum kita jalankan, jalankan dulu. Pasukan Usamah berangkat. Benar pasukan Usamah berangkat. Begitu pasukan Usamah berangkat sampai negeri Syam, kekuatannya 30.000 orang, dunia terkejut. Kirain habis Rasulullah wafat, kaum muslimin bubar. Lah kok masih bisa ngerahkan pasukan 30.000 orang? Maka pasukan Romawi langsung ditarik dari Syam balik ke Konstantinopel. Maka Yamamah yang mendapat kabar pasukan Usamah bergerak 30.000 orang di negeri Syam itu, Yamamah gak berani mengeluarkan satupun pasukannya. Berlindung di benteng-bentengnya. Pasukan Persia yang sudah masuk Oman ditarik lagi kembali ke daratan Iran di seberang. Semua geger. Ternyata wafatnya Rasulullah tidak menjadikan kaum muslimin kacau. Bahkan masih sanggup ngirim 30.000 pasukan sampai ke negeri Syam. Berarti yang namanya Abu Bakar ini gak boleh disepelekan. Dan begitu pasukan Usamah pulang dari negeri Syam, yang misinya sangat sukses, membuat semua kekuatan dunia gentar pada saat itu, Abu Bakar langsung bagi pasukan Khalid, berangkat, Yamamah, Ikrimah, berangkat, ini berangkat. 2,5 tahun untuk mengkonsolidasikan kembali daulah Islam yang dibangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak mudah dan tidak bisa kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq. Michael Hart dalam 100 tentang 100 orang paling berpengaruh sepanjang sejarah meletakkan Rasulullah nomor 1, Sayyidina Umar bin Khattab nomor 50. Dia tidak memasukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu karena dia tidak tahu. Tidak mungkin Sayyidina Umar melakukan apa yang beliau lakukan pada zamannya kalau tidak diberikan dasar yang kokoh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa sesudah Rasulullah, kaum muslimin masih kokoh. Dan itu yang tampak ketika Rasulullah wafat. Semua kacau, semua syok,
semua terguncang, semua ngomyang. Level Sayyidina Umar saja kayak orang gak sadar ngomong kemana-mana. Tapi Abu Bakar yang tenang dan menenangkan umat ketika Rasulullah wafat. Dia tunas yang muncul dengan kokoh. Fa'azarahu fastaghladu. Maka kemudian berkembang pesat menjadi kokoh. Itu adalah Umar bin Khattab. Fastawa ala suqih. Maka tegak lurus di atas pokoknya. Istawa, tegak lurus. Itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Semua sahabat Nabi itu yu'jibu zurra'a. Mengagumkan penanam-penanamnya. Seperti tanaman yang mengagumkan penanam-penanam. Liyaghidha bihimul kuffar, yang dengannya Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Ketika Imam Ja'far As-Shadiq membaca ayat ini, maka murid beliau Imam Malik mengambil kesimpulan dari ayat ini. Semua orang yang marah, tidak ridho kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bisa jatuh ke dalam kekafiran. Karena bunyi ayatnya, liyaghidha bihimul kuffar. Memang sahabat-sahabat Nabi ini Allah jadikan akan membuat jengkel orang-orang kafir. Tahun 2012 pertama kali bertugas ke Inggris di bulan Ramadan. Tiba di London pukul 18. Tapi buka puasanya masih pukul 22:10. Musim panas, Pak. Puasanya panjang. Jadi waktu di sana itu kalau bikin acara, buka bersama, tarawih bersama, sahur bersama, subuhan bersama, nunggu syuruk, tidur bersama, Pak. Karena 10:15 baru maghrib, mulai tarawih 11:30, jam 1 baru selesai, nanti 2:15 sudah subuh. Nah, ceritanya begini, saya di rumah seorang pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Saya ditawari, Ustaz, pengen nonton TV Syiah nggak, Ustaz? Ya, buat pengetahuan, Pak, disetelkan. Lagi ada pengajian pembacaan hadis. Hadisnya dinisbatkan ke Imam Ja'far As-Shadiq. Bunyi hadisnya di pengajian itu, di TV Syiah di London itu, sesungguhnya Umar bin Khattab memiliki satu penyakit di duburnya yang hanya bisa terasa nyaman baginya dengan diberi terapi, yaitu terapinya dengan kemaluan anak muda yang masih bujang. Saya langsung pusing, saya bilang, iki hadis apa ya Allah? Saya dulu nggak percaya kalau mereka sebenci itu sama Sayyidina Umar. Sampai ngarang-ngarang hadis-hadis palsu kayak begitu. Begitu di London saya lihat sendiri. Ya Allah, ternyata sampai seperti ini memang. Liyaghidha bihimul kuffar. Sampai orang-orang yang ingkar akan merasakan jengkel, benci luar biasa kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu. Tabarakar Rahman. Nah, tema kita ini tentang 10 sahabat yang dijamin ke surga.
Tentu 4 ini bagian dari mereka yang dijamin ke surga itu. Tambahannya adalah jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Talhah, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika semua makhluk masih dalam alam ruh, Bapak Ibu semua, kita ini kalau secara ruh umurnya sama. Betul ya? Kita semua ini diciptakan umurnya sama. Hanya ketika lahir di dunia itu memang diatur edisi per edisi. Yang beda umurnya itu kan jasad kita. Ada yang kemudian diterbitkan di zaman Nabi Nuh. Ada yang diterbitkan di zaman Nabi Musa, ada yang diterbitkan di zaman Nabi Isa, ada yang diterbitkan zaman Nabi Muhammad SAW, ada yang diterbitkan zaman kita sekarang. Artinya sebenarnya kan ruhnya seumur. Hanya edisi terbitnya keluar di dunia, itu tunggu giliran. Sampean sama bapak sampean, umur ruhnya sama, cuma sampean ditakdirkan jadi anaknya bapak sampean secara fisik, biologis di dunia. Gitu ya. Ini ketika di alam ruh. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika semua makhluk masih di alam ruh, maka Allah melihat ke dalam hati-hati hambanya ini. Maka dia mendapati Jalla Jalaluh dan dia maha tahu bahwa hatinya Muhammad SAW adalah yang paling terang sinarnya dibandingkan semua hati yang lain. Kemudian Allah memeriksa lagi hati-hati para hambanya. Maka dia dapati hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling bening di antara hati-hati yang lain yang nantinya akan memancarkan cahaya beliau ke segenap penjuru. Jadi hatinya Rasulullah yang paling terang cahayanya, hatinya para sahabatnya yang paling bening sehingga dengan kebeningan itu bisa memancar teruskan cahaya Rasulullah SAW. Maka para sahabat inilah yang dipilih Allah untuk nanti edisi terbitnya di dunia mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dipilih di alam ruh. Nah, 10 sahabat yang dijamin ke surga ini diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak mereka hidup. Sejak mereka masih hidup. Kan banyak juga Ustaz, sahabat-sahabat lain yang kemudian sudah dikabarkan masuk surga. Iya, tapi rata-rata yang lain ketika kemudian yang bersangkutan wafat atau gugur syahid atau kemudian sudah mendahului. Artinya 10 orang ini istimewa. Karena ketika dikabarkan sebagai ahli surga sejak mereka hidup pun mereka tidak goyah. Ya kalau goyah tentu bukan termasuk 10 sahabat yang dijamin ke surga. Kalau kita yang dikasih tahu kan kita jadi gimana gitu. Salim Afillah pasti ahli surga. Habis itu misalnya gitu ya dapat kabar begitu. Iya ya. Ya ngapain ibadah susah-susah ya. Udah kok udah ahli surga. Atau malah jadi nggak tahu apa, berhadapan sama siapa. Ini ahli surga loh ini. Gitu. Dampak-dampaknya itu bisa sangat macam-macam. Kalau yang diberitahu bukan orang yang tepat. Maka keutamaan mereka paripurna di sini. Diberi kabar gembira bahwa mereka adalah ahli surga sejak masa hidup mereka. Hadis tentang diberi kabar gembira masuk surga ini banyak sekali. Yang paling ringkas ya hadisnya Sa'id bin Zaid itu yang kemudian mengatakan, maukah kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang sudah diberitahu Rasulullah SAW bahwa mereka ahli surga sejak mereka masih hidup. Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar As-Siddiq di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga,
Talha bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Al-Awwam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Kan 9. Kemudian para sahabat dan para tabi'in yang mendengar hadis ini kan, wahai sahabat Rasulullah, baru 9. Kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan, maukah kalian aku beritahukan yang ke-10? Tetapi hendaklah kalian mendoakan dia dengan kebaikan. Mau. Siapa yang ke-10? Yang ke-10 Sa'id bin Zaid. Tapi ngomongnya itu juga nggak ada congkak-congkaknya, nggak apa. Cuma ngomong aja. Yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. Yaitu dirinya. Gitu. Nah, tentang 10 ini, saya berkesimpulan begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin bagian terpenting dari kajian ini. Kita itu kalau disuruh meneladani Rasulullah SAW secara langsung, itu kadang-kadang banyak alasannya. Nah, beliau kan Nabi. Kita kok suruh ngikutin Nabi, ya nggak kuat. Beda level. Iya. Ya, kita dengan Nabi itu selisihnya sedikit. Maksudnya gimana? Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Bedanya cuma sedikit. Maka kita membayangkan, meneladani Rasulullah SAW itu memang berat. Dengan kondisi beliau yang multidimensi. Menjadi pribadi-pribadi terbaik. Menjadi suami-suami terbaik. Menjadi ayah-ayah terbaik. Menjadi kakek-kakek terbaik. Menjadi mertua-mertua terbaik. Menjadi menantu-menantu terbaik. Menjadi guru-guru terbaik. Menjadi orator-orator terbaik. Menjadi pemimpin negara terbaik. Menjadi pemimpin pasukan, panglima perang terbaik. Dalam segala aspeknya terbaik. Punya istri 1, pernah. Punya istri lebih dari 1, pernah. Iya kan? Miskin pernah. Kaya raya pernah. Korban 1 ekor kambing, itu pun beliau katakan ini adalah korban dariku dan dari umatku yang tidak mampu berkorban. Pernah. Korban 100 unta, pernah. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak meladani beliau. Yang miskin juga bisa meladani, yang kaya juga bisa meladani. Dalam segala aspek kehidupan bisa meladani. Tapi itu tadi, kita kesulitan. Merasa jaraknya terlalu jauh. Merasa ada gap yang lebar antara diri kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenal 10 sahabat yang dijamin ke surga ini bagi saya menarik, penting karena apa? Karena kita mengenal mereka, salah satu tujuannya di antara banyak tujuan adalah supaya bisa meneladani Rasulullah lewat jalurnya mereka. Kan pertanyaan pentingnya, siapa yang paling baik dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling baik dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat kan? Dari semua sahabat yang paling utama, katakanlah kita kemudian menyebut 2 orang, Abu Bakar dan Umar. Begini Pak, ini Rasulullah, kita mau meneladani Rasulullah. Umatnya Rasulullah SAW itu kira-kira kalau dibagi 2 kelompok besar, ya kira-kira yang satu kelompok yang mirip Abu Bakar, yang satu kelompok yang mirip Sayyidina Umar. Yang satu santun, lembut, alusan. Yang satu rodo galak, tegas, agak kasar-kasar dikit gitu. Iya kan? Kira-kira kalau dibagi 2 umatnya Nabi Muhammad SAW itu, ya 2 kelompok besarnya mirip Abu Bakar dan mirip Umar, gitu kan?
Bagaimana kalau daripada kita langsung mau meladeni Rasulullah dan itu menjadi kesulitan, piye nek sing mirip Abu Bakar teladanilah Rasulullah lewat jalur Abu Bakar. Sing mirip Sayyidina Umar teladanilah Rasulullah lewat jalur Sayyidina Umar. Kan gitu. Jenengan rumongsone mirip sopo, Pak? Kira-kira. Nah, dimirip-miripin, nggak apa-apa. Garis besar saja. Abu Bakar. Abu Bakar itu kulitnya putih pucat. Tubuhnya tinggi kurus. Wajahnya tampan. Dan Aisyah pernah cerita tentang ketampanan Abu Bakar. Jadi tahun ke-10 itu Abu Bakar, kan sahabat-sahabat utama yang lain pada hijrah ke Habasyah. Abu Bakar diminta nemeni Rasulullah di Makkah. Tapi selama ini nggak ada orang berani ganggu Abu Bakar. Di tahun ke-10 itu Abu Bakar mulai diganggu. Nggak boleh sholat di depan Ka'bah. Biasanya bebas-bebas saja Abu Bakar. Maka gara-gara itu Abu Bakar niat pamit sama Rasulullah. Saya hijrah ya Rasulullah. Rasulullah cuma mendoakan. Berangkat Abu Bakar. Di perjalanan ketemu Budail bin Warqa al-Khuzai. Budail bin Warqa al-Khuzai ini pemimpin suku Khuza'ah. Dia bilang, mau kemana ya Abu Bakar? Mau hijrah. Di Mekah sudah susah. Mau sholat aja dilarang. Saking lembutnya perasaan Abu Bakar. Dilarang sholat di Ka'bah, dia mending keluar. Kata Budail bin Warqa al-Khuzai, nggak bisa begitu. Ayo balik. Biar saya yang jamin keselamatanmu. Kamu bebas mau ngapain aja. Kawal sama Budail masuk kota lagi, mau sholat depan Ka'bah dilarang sama orang Quraisy. Saya yang lindungi, kata Budail. Gak bisa, orang ini sudah levelnya membahayakan sholat di sini, bikin orang-orang bersimpati sama Islam. Terus gimana? Akhirnya alot perdebatan Budail dengan orang-orang Quraisy. Akhirnya Abu Bakar boleh sholat di depan umum, tetapi tidak di Ka'bah. Depan rumahnya dia bikin tempat untuk sholat menghadap langsung ke Ka'bah. Kata Aisyah menceritakan cerita ini. Setiap kali Abu Bakar sholat di musolanya yang menghadap ke Ka'bah itu, ibu-ibu dan remaja putri kota Makkah itu pada ngumpul di situ ngeliatin Abu Bakar. Itu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Gampang menangis, gampang ternyuh, gampang tersentuh. Ketika Nabi SAW bacakan ayat, Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Sahabat-sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Kan sahabat-sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakar nangis di pojokan. Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Biar ayah dan ibu kami yang jadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Janganlah engkau secepat ini tinggalkan kami ya Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari cerita, saya tanya, wahai Syekh, orang tua kami, kamu kenapa? Rasulullah jelasin, datang pertolongan Allah dan kemenangan. Orang berbondong-bondong masuki agama Allah. Kok malah nangis? Kata Abu Bakar, apakah kalian tidak tahu? Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kalian lihat manusia berbondong-bondong masuki agama Allah. Bukankah berarti tugasnya Rasulullah SAW sudah selesai? Kalau tugasnya Rasulullah SAW sudah selesai, bukankah berarti beliau akan segera meninggalkan kita? Begitu dijelaskan, begitu sak masjid nangis semua. Abu Bakar. Umar seperti apa, Pak? Umar itu tinggi. Diceritakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Umar memasuki Baitul Maqdis, dia sempat mencoba menaiki seekor kuda. Ketika Umar naik kuda, kakinya itu agak dekat dengan tanah.
Bisa dibayangkan ya, sudah di atas kuda, kakinya itu dengan tanah itu dekat gitu. Kan berarti tinggi. Sayyidina Umar bin Khattab ini kulitnya putih kemerahan. Ketika terjadi paceklik pada zaman beliau hanya makan roti kering dengan minyak, lemak. Maka kulit beliau yang semula putih kemerahan berubah menjadi kuning kehitaman. Saking prihatinnya hidup ketika tahun-tahun paceklik di masa pemerintahan beliau. Kemudian Sayyidina Umar ini pedangnya besar, dipegang dengan satu tangan, ya, itu panjangnya 1,5 meter. Beliau pernah jadi imam, lalu memeriksa barisan shaf salat, mengatakan sawu sufu fakum, lalu bersin. Diriwayatkan bahwa ketika beliau bersin, maka yang terjengkang 4 orang. Jadi bersinnya saja bisa bikin 4 orang jatuh terjengkang. Besar. Makanya kalau kemudian dikatakan kalau Umar lewat satu jalan, maka setan melipir memilih jalan yang lain. Wah, woroh teteke ya wedi ya. Umar keras, tegas. Konon itu produk pendidikan. Rasulullah dan Abu Bakar itu penggembala kambing ketika kecil. Penggembala kambing itu menurut orang Arab akan tumbuh perasaannya halus, akan tumbuh kemudian menjadi orang yang lembut. Itu kalau penggembala kambing. Sayyidina Umar bin Khattab itu kecilnya penggembala onta. Dan penggembala onta akan tumbuh ketegasan dan kepemimpinan yang sangat kuat. Bedanya penggembala kambing dengan penggembala onta. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar itu manggis, Pak. Manggis itu dalamnya lembut, manis, putih, halus gitu ya. Luarnya juga merah, berkilau, indah. Dan dulu ada kabar gembira buat kita, kulit manggis sudah ada ekstraknya. Kalau Sayyidina Umar itu duren. Duren itu ya resikonya ada yang seneng banget, ada yang nggak seneng banget. Duren itu ya dalamnya halus, enak, legit ya, Masya Allah. Ada pahit-pahitnya dikit tambah enak, baik. Luarnya berduri-duri, keras, gas. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar menjelang wafat, itu kan beliau berwasiat, kumpulkan sahabat-sahabat. Abdurrahman bin Auf tanya, kepada siapa engkau amanatkan umat ini sesudah engkau wafat nanti? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab. Kata Abdurrahman bin Auf, celaka kami. Apa yang kau maksud celaka kami? Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Khalifah Rasulullah, tidakkah kau perhatikan, ada Rasulullah, ada engkau saja, Umar itu galaknya kayak begitu sama kami. Nanti kalau sudah tidak ada Rasulullah, tidak ada engkau, kayak apa nasib kami? Kata Abu Bakar, demi Allah aku sudah memilih yang terbaik di antara kalian. Abdurrahman bin Auf mungkin agak masih ragu gitu kemudian ngomong. Dengan apa engkau nanti akan menjawab Allah kalau Allah bertanya kepadamu tentang kepada siapa kau amanatkan umat? Abu Bakar nesu. Kau mengancamku, wahai Abdurrahman. Dudukkan aku. Abu Bakar duduk lalu bilang, demi Allah nanti akan aku jawab kepada Allah bahwa aku telah meninggalkan umat ini kepada orang terbaik di antara mereka. Kata Abdurrahman bin Auf, habis itu saya nggak berani bantah Abu Bakar. Cuma masih mikir nanti kalau Umar jadi khalifah akan seperti apa gitu. Tapi Abu Bakar memberikan penjelasan. Tidakkah kalau tahu Umar itu selalu memberikan keseimbangan. Ketika aku dan Rasulullah lembut, maka Umar memberikan ketegasan. Tapi ketika aku tegas, maka dia yang lembut. Contohnya dalam kasus orang yang nolak bayar zakat. Itu. Jadi beda. Ini bapak-bapak,
Pulang nanti pelajari biografi Abu Bakar dan Umar dan segera tentukan kira-kira aku mirip siapa. Ibu-ibu juga sama. Loh, memangnya nggak ada ibu-ibu yang mirip Abu Bakar? Banyak. Memangnya nggak ada ibu-ibu yang mirip Umar? Banyak. Bapaknya pergi mancing, mancingnya nggak pamit, di sana nggak ngasih kabar, alasannya nggak ada sinyal. Pulang-pulang dibukakan pintu. Kenapa nggak tidur di empang sekalian? Buruk gitu. Nah, itu jelas tipe Sayyidina Umar itu. Jadi ada. Tuh. Dan ini nanti perlu diceritakan sama anak-anak kita. Supaya anak-anak kita juga segera bisa mengenali dirinya. Kira-kira aku mirip siapa? Dan akan meladani Rasulullah dengan jalur mana? Tat, saya itu ya ada miripnya sama Abu Bakar. Neng rada beda sithik. Kalau begitu belajarnya ditambah jadi Khulafaur Rasyidin. Utsman itu sebenarnya mirip Abu Bakar. Tambah satu sifat menonjol yaitu pemalu. Kalau penjenengan merasa mirip Abu Bakar tapi lebih pemalu, Utsman itu kalau mandi diceritakan kalau mandi, orang rumah sama seluruh pekerja disuruh keluar semua dulu. Lalu masuk ke dalam kamar, kamarnya ditutup dikunci, masuk ke dalam bilik, biliknya dikunci, di situ kemudian dia masang selubung kain. Setelah masang selubung kain, masuk ke dalam, lalu ketika mandi, nggak pernah mandinya Utsman itu sambil berdiri. Sayyidina Utsman kalau mandi jongkok. Nggak pernah berdiri. Saking pemalunya. Pernah pada masa beliau menjadi khalifah, di masjid dicari-cari. Karena khalifah itu ngimami. Kok nggak ada Utsman? Ada. Cuma karena datang belakangan, dia duduk di belakang. Meskipun khalifah, nggak sak penake yuk jak maju. Saking pemalunya. Pernah ya? Nabi SAW sedang di tenda di dalam satu perjalanan. Maka beliau ini nyender di pangkuannya ibunda kita Aisyah. Nabi SAW itu nyender di pangkuannya ibunda kita Aisyah. Dan ketika nyender ini, betis beliau kebuka. Jadi namanya orang nyender kan kain bagian bawah biasanya nggak rapi. Betis terbuka. Abu Bakar masuk. Ngajak bicara Rasulullah melaporkan beberapa urusan bahas. Rasulullah tetap begitu, nggak masalah. Ngobrol sama Abu Bakar dalam posisi seperti itu. Lalu dikatakan, lalu Umar masuk. Ketika Umar masuk, Rasulullah juga ngobrol sama Umar posisi begitu, nggak masalah. Lalu dikabarkan bahwa Utsman mau menghadap. Rasulullah langsung duduk sikap sempurna, semua diperbaiki begini. Maka Utsman masuk ngobrol dengan Nabi, kemudian Utsman keluar, Rasulullah balik, baringan lagi. Aisyah tanya, kenapa berbeda ya Rasulullah? Tentang siapa? Utsman. Abu Bakar masuk, kau tetap dalam posisimu. Umar masuk, kamu tetap dalam posisimu. Ketika Utsman masuk, kenapa engkau merapikan dirimu? Kata Nabi SAW, bagaimana aku tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Jadi kalau ada malunya, alusan, lembut, tur isinan. Berarti mirip Utsman. Meneladani Rasulullah, jalur Utsman. Tapi kudu pinter. Isinan kok ora pinter iki piye? Wes isinan kok ora pinter. Pinter kayak tadi, ngakali Yahudi penjual air. Itu kudu pinter. Gitu ya. Memang Sayyidina Utsman ini pinter. Fakih. Jadi ceritanya kan itu ya. Adab dan hukum asal. Mimbarnya Masjid Nabawi itu kan 3 undaan. Rasulullah berkhutbah dulu di undakan paling tinggi.
Begitu Rasulullah wafat, digantikan Abu Bakar. Abu Bakar saking takzimnya sama Rasulullah, nggak berani berdiri di tempat Rasulullah berdiri. Turun satu undakan. Khutbahnya di situ. Abu Bakar wafat, digantikan Sayyidina Umar. Umar nggak berani berdiri di tempatnya Abu Bakar berdiri. Turun satu undakan lagi. Lalu berkhutbah di situ. Umar wafat, Utsman jadi khalifah. Mau naik mimbar itu mikir lama. Ini mesti di mana? Gitu. Maka dengan bismillah sambil gemetaran, Utsman itu naik ke undakan tertinggi tempat Rasulullah dulu khutbah. Sambil mengatakan perkara ini kalau dibiarkan akan berkepanjangan. Cerdasnya Utsman di situ. Mungkin orang komentari, piye to Utsman ini? Wah, Abu Bakar aja nggak berani tempat Rasulullah. Umar aja nggak berani tempat Abu Bakar, kurang adab. Utsman ini kok bisa saya naik ke atas gitu. Tapi coba bayangkan kalau Utsman tidak memutuskan hal itu, khatib Masjid Nabawi hari ini harus gali berapa meter ke bawah gitu. Karena yang berikutnya merasa tidak pantas berada di tempat sebelumnya. Tapi Utsman karena fakih, pinter tadi, naik ke atas. Nah, apa tadi berarti? Lembut, halusan, isinan, neng ya pinter, gitu kan? Saya itu juga kayak Sayyidina Umar, Pak Ustadz. Neng bedanya apa? Bedanya saya itu agak humoris, rodok guyon selenge ani, gitu kan? Berarti jenengan jalure Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu mirip Umar, bedane Sayyidina Umar itu serius terus, Sayyidina Ali ana gojekane. Orangnya itu just take it easy. Orang usah dipikir jeru-jeru. Apalagi urusan dunia. Meskipun tanpa sadar kadang-kadang itu bisa bikin orang tersinggung. Ini Usamah bin Zaid, ini Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah waktu itu sedang kasus hadisul ibunda kita Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Rame kan. Sampai Rasulullah berdiri di mimbar kemudian berkata, kenapa ada orang-orang yang berkata tidak baik tentang keluargaku dan sahabatku yang tidak aku kenal dari mereka berdua kecuali kebaikan. Ada tokoh Ansor. Namanya Ubadah bin Samit. Berdiri. Ya Rasulullah, kita semua sudah tahu siapa yang menimbulkan fitnah ini. Maka jika dia dari kalangan Aus, Ubadah bin Samit ini dari kalangan suku Aus. Katakan kepada kami namanya ya Rasulullah, biar kami penggal di depan umum. Dan kalau memang dia bukan dari kami, dari saudara kami Khazraj, kalau engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah, kami juga pasti akan memenggal lehernya demi kehormatan engkau dan keluargamu. Kata Ubadah bin Samit. Kan sukunya dua, Aus sama Khazraj. Dulu di masa jahiliyah sebelum Rasulullah datang perang terus mereka itu. Khazraj tersinggung, namanya Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, itu orang Khazraj. Berdiri, Sa'ad bin Ubadah, celaka kamu ngomong begitu karena kamu tahu orangnya ada di antara kami, bukan dari kalangan kalian. Gitu. Coba kalau dari Aus, pasti kamu gak akan ngomong begitu. Gitu. Ubadah bin Samit marah juga. Kamu ini memang munafik, melindungi orang munafik. Aus dan Khazraj berdiri semuanya buat pedang, Pak. Di Masjid Nabawi. Karena Nabi SAW turun kemudian mendamaikan mereka. Bayangkan kayak apa. Fitnah kepada keluarga Rasulullah nyaris bikin pertumpahan darah di masjid kayak begitu. Maka Rasulullah itu wajarlah, manusiawi, judek, mikirnya gimana? Dipanggillah dua orang, sahabat tadi, Usamah dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tanya, bagaimana pendapat kalian? Usamah yang jawab duluan, saya tanya ya Rasulullah. Silakan. Siapa yang menikahkan engkau dengan Aisyah? Kata Nabi SAW, Allah. Kata Usamah, subhanallah. Mana mungkin Allah menipumu? Kalau Allah yang menikahkan engkau dengan Aisyah, maka Aisyah pasti suci, mulia, dan tidak pernah ada masalah apapun.
Sayyidina Ali nggak mati. Usamah bin Zaid jawab begitu, muka Rasulullah nggak berubah. Masih tetap stres. Maka coba ketika kemudian Sayyidina Ali ditanya sama Rasulullah SAW, kalau menurutmu bagaimana wahai Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, perempuan itu banyak. Maka yang mau kecerekan, ceraikan saja. Yang kamu nikahi saja. Nggak usah dipikir dalam-dalam ya Rasulullah. Lah benar kok. Ya Rasulullah, perempuan di dunia ini banyak. Yang ingin kau ceraikan, ceraikan saja. Yang ingin kau nikahi saja. Nggak usah dijadikan beban. Kasihan umat nggak dipikirkan gara-gara sampean kelamaan mikirin bojo. Kalau kita mau pakai kalimat kita, Sayyidina Ali itu ngomongnya begitu. Bener kan? Bener. Sebagian riwayat menyebutkan ada yang menyampaikan itu kepada bunda kita Aisyah. Maka Aisyah agak marah sama Sayyidina Ali. Ya jelas gitu ya. Bahkan saat Rasulullah wafat, saat Rasulullah sakit, itu kan Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali memapah Rasulullah ke masjid untuk sholat. Karena Rasulullah sakit. Kalau kita baca riwayat yang dari Aisyah itu, kalimat Aisyah, Rasulullah dipapah oleh Abbas dan seorang lelaki yang lain. Itu ya biasa saja. Kata Aisyah ini biasa. Masalah antara ibu mertua dengan anak menantu itu yang ngono-ngono biasa gitu ya. Jadi kalimatnya Sayyidina Ali, just take it easy ya Rasulullah. Aja dipikir jeru-jeru masalah ngono iku. Mesake umat ora dipikir. Maksudnya Sayyidina Ali gitu. Karena Ali membaca dari ketika Usamah ngomong dengan semangat begitu, wajahnya Rasulullah nggak berubah. Maka ini perlu dihibur. Piye yo caranya Rasulullah merasa ringan, merasa enteng. Itulah Sayyidina Ali bilang. Entengan. Guyon. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika sudah terluka parah menjelang wafat itu ketika manggil Sayyidina Ali, janjane nek kowe iki gak selengean seneng guyon ngono kuwi aku wis mantep kowe tak dadekke penggantiku Ali gitu. Sayyidina Umar sampai begitu gitu ya. Karena memang tadi agak bercandaan orang ini. Ya bercandanya bener, gak pernah berdusta. Kan ada riwayat tentang makan kurma, bijinya taruh depan Nabi. Terus ketika akhir Sayyidina Ali mengatakan, wah Rasulullah makanya banyak sekali, bijinya depannya banyak banget. Padahal itu bijinya Ali taruh depan Nabi gitu kan. Memang selengean gitu kan. Pernah, ya kalau ngeles juga pinter. Suatu hari Umar lapor sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, Umar nggak pernah, Ali nggak pernah ngucap salam kalau ketemu saya. Mosok? Iya, panggil. Wahai Ali, kenapa kau tidak pernah mengucap salam ketika ketemu Umar? Saya itu berharap ya Rasulullah, Umar mendapatkan keutamaan memulai mengucap salam. Sungguh saya mengutamakan beliau supaya mengucap salam terlebih dahulu. Angel gitu. Nah ada pada zaman beliau jadi khalifah pertanyaan begini. Wahai Ali, kenapa dulu waktu Abu Bakar dan Umar jadi khalifah keadaan aman, tentram, damai? Lah sekarang ketika engkau yang jadi khalifah kacau di mana-mana. Jawaban Ali bin Abi Thalib, karena pada saat Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, rakyatnya seperti saya. Sekarang ketika saya jadi khalifah, rakyatnya kayak kamu. Karena orang yang tanya ini memang disinyalir adalah orang Khawarij yang suka bikin onar. Makanya jawaban Sayyidina Ali begitu. Karena zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya kayak saya. Zaman saya jadi khalifah rakyatnya kayak kamu. Sampai mau wafat saja bercanda kok Sayyidina Ali. Kan beliau salat subuh. Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji mengayunkan pedangnya kena di kepala beliau ketika beliau sedang tasyahud. Maka darah mengalir sampai netes-netes dari jenggot beliau. Beliau salam, tanya, ini darah siapa? Yo karena khusyuk juga. Kemudian dijawab, itu darah engkau ya Amirul Mukminin. Kami sudah tangkap orang yang membunuh engkau.
Orang itu didudukkan, Abdurrahman bin Muljam itu. Wahai saudara, kata Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau membunuhku? Kata Abdurrahman bin Muljam, aku membeli pedang itu seharga 1.000 dirham. Kulumuri dengan racun yang harganya 1.000 dirham. Lalu aku bawa pedang itu ke depan multazam di Ka'bah dan aku berdoa kepada Allah, semoga orang yang paling celaka di dunia ini, orang yang paling buruk di dunia ini, terbunuh oleh pedang itu. Ini bercandanya. Kata Sayyidina Ali, insya Allah doamu terkabul. Wahai Hasan putraku, nanti kalau aku mati, maka dia harus dikisos. Ngisosnya pakai pedangnya sendiri, biar orang paling buruk mati oleh pedang itu. Faham guyonannya? Karena Rasulullah pernah bersabda kepadaku, wahai Ali, tahukah engkau orang yang paling buruk? Ada 2 manusia paling buruk. Allah wa Rasuluhu a'lam, kata Ali. 2 orang yang paling buruk adalah Uhaimyar Samud yang menyembelih untaknya Nabi Saleh, dan satu lagi orang yang meletakkan pedangnya di sini. Rasulullah ngelus-elus kepala Sayyidina Ali dan darahnya sampai ke sini. Beliau megang jenggotnya Sayyidina Ali. Guyonnya ada dalilnya, Pak. Wahai Hasan, kalau aku mati orang ini harus dikisos. Ngisosnya pakai pedangnya sendiri, supaya orang paling buruk terbunuh oleh pedang itu. Sayyidina Ali. Jadi kalau penjaringan lucu, rodo galak, jalur meneladani Rasulullah, jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya itu ya mirip Abu Bakar, tapi punya sifat menonjol. Sifat menonjolnya apa, Pak? Sifat menonjol saya itu betah, nahan, termasuk nahan sakit. Oke, jalurin jenengan namanya jalur Tolhah bin Ubaidillah. Nah, soal betah loro, Tolhah bin Ubaidillah itu, Pak, ketika di perang Uhud, senjatanya sudah habis, pedang sudah patah, busur sudah patah, anak panah habis, tombak sudah entah di mana. Nek awake dhewe wis kentekan senjata, wis rampung minggir. Ora usah melu perang, entek senjatane kok gitu. Tapi yang namanya Talha tahu Rasulullah sedang diserang. Ya apa yang bisa digunakan untuk membentengi Rasulullah dari serangan musuh? Badan. Maka direntangkan badannya di depan Nabi SAW menerima serangan yang datang dari musuh. Diceritakan dalam Uhud, Talha itu menderita 70 luka. 2 jarinya hilang, tempurung lututnya lepas 1. Di dalam perang Uhud itu. Kayak apa? Semua lukanya itu mengalirkan darah dan beliau mengatakan, Ya Rabbi khud bidami hadzal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai engkau ridha, karena aku sedang menjaga kekasihmu sallallahu alaihi wasallam. Enggak berhenti sampai di situ, Pak. Ketika Nabi SAW akan dinaikkan ke bukit untuk diselamatkan dari serangan musuh, itu Rasulullah kan mau didudukkan di atas batu besar di Bukit Uhud. Rasulullah didorong sama sahabat-sahabat. Maklum, Rasulullah juga sudah sangat terkuras tenaganya. Para sahabat yang nyurung juga sudah kehabisan tenaga. Disuruh naik ke batu, Rasulullah itu keplorot jatuh. Sampai 2 kali, sampai 3 kali keplorot jatuh, nggak bisa naik ke batu. Jenengan kalau sudah kayak Tolhah, 70 luka ngalirkan darah, wis rampung, wis apik ngono lho. Tapi Tolhah tidak pernah merasa cukup. Dia merangkak mendekat ke arah batu itu, kemudian dia gelimpangkan tubuhnya ke bawah batu dan mengatakan, Ya Rasulullah, naiklah ke batu dengan bertumpu ke badan saya. Maka Nabi SAW itu menginjak punggung Talhah untuk naik ke atas batu, dan ketika itu beliau menangis mengatakan aujaba Talhah. Talhah wajib hukumnya masuk surga. Ada orang masuk surganya wajib. Itulah Talhah. Betah loro. Tapi juga ada cemburuannya.
Nah, itu Sayyidina Talha. Berarti penjenengan jalur meneladani Rasulullah lewat jalur Talha. Saya mirip Umar, galak-galak dikit. Tapi setia. Sudah ditugaskan di situ nggak akan meninggalkan tugas sama sekali. Jalurnya namanya jalur Zubair bin Awwam. Galak, Zubair itu galak, keras orang. Ketika dipanggil oleh Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar memilih calon pengganti itu kan semua dipanggili, satu-satu diwawancarai. Untuk apa? Dihancurkan ambisinya. Supaya nanti ketika bermusyawarah sudah tidak dalam kondisi berambisi. Zubair juga dipanggil, Talha juga dipanggil. Ketika manggil Zubair itu, Sayyidina Umar tanya, kamu pengen jadi khalifah Zubair? Zubair itu kan tinggi, orangnya high profile. Dia bilang, kalau dilihat dari nasab maupun siapa yang lebih dulu masuk Islam, saya dibanding kamu, hai Umar, saya yang lebih berhak. Nasab. Karena Zubair putranya Sofiyah binti Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah. Dalam soal duluan masuk Islam, duluan Zubair 6 tahun dibanding Umar. Maka kata Zubair, kalau dihitung dari siapa yang lebih dulu masuk Islam, dan siapa yang lebih dekat kekerabatannya dengan Rasulullah SAW, engkau, wahai Umar, tidak lebih berhak daripada aku. Tapi tadi misinya Umar menggili satu-satu itu dihancurkan ambisinya. Maka Umar bilang, sebenarnya memang engkau sangat layak. Tetapi tidak dalam setiap keadaan. Karena engkau ini wahai Zubair, ketika sedang ridho hatimu, maka engkau seperti malaikat. Sayang ketika engkau sedang marah, engkau seperti syaitan. Maka bagaimana mungkin aku akan meninggalkan umat Muhammad kepada seseorang yang ketika baiknya kayak malaikat, tetapi ketika sedang marah, dia seperti syaitan. Kaget Zubair disifati seperti itu. Apa yang kau maksud? Disebutkan oleh Umar contoh-contoh kejadian ketika Zubair marah dan Zubair out of control. Kata Umar, bagaimana mungkin khalifah kok out of control kayak begitu tuh bagaimana mungkin? Ya juga ya, sudah. Saya nggak pengen keluar. Talha juga begitu, ditanya sama Umar. Gimana, kamu pengen jadi khalifah? Apa yang menghalangi saya? Kata Talha. Saya adalah orang yang paling awal masuk Islam. Mendahului engkau. Dan saya pernah disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang sudah syahid, tapi masih berjalan di atas bumi. Bagus, kata Umar. Memang itu yang bikin kamu congkak. Tapi, seperti aku tidak kenal kamu, wahai Talha, sejak kamu congkak di perang Uhud itu. Dan bahkan kamu mungkin harus ingat, Rasulullah wafat itu dalam keadaan marah sama kamu. Kaget Talha. Lalu ingat. Jadi ceritanya apa? Talha sama Aisyah binti Abu Bakar itu, istri Nabi, itu kan sepupu. Namanya sepupu ngobrol itu kan biasa. Tapi Rasulullah kan suaminya Aisyah. Ketika satu saat Talha sedang ngobrol sama Aisyah, Rasulullah masuk. Ngelihat namanya suami, kan ngode istri supaya masuk. Lalu Aisyah masuk. Talha tersinggung, gak diajak ngomong. Orang yang diajak ngomong disuruh masuk ke rumah. Maka Talha ketika itu bersumpah, kenapa Rasulullah gak rela? Saya ngobrol sama sepupu sendiri. Apa sih? Masa prasangka buruk sama saya mau aneh-aneh? Oh ya sudah, demi Allah nanti kalau Rasulullah wafat, gak akan ada yang bisa mendahului saya ngelamar Aisyah. Itu Talha ketika sedang marah, sumpah begitu. Umar dilapori. Tadi Talha lagi ngobrol sama Aisyah, Aisyah sama Rasulullah disuruh masuk.
Terus Tolha tersinggung, terus sumpah begini. Umar langsung menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, mulai sekarang istri-istrimu itu harus dijaga dalam hijab. Tidak boleh ngomong langsung sama orang. Tidak boleh wajahnya dilihat orang. Umar bin Khattab itu muhaddas seperti biasa. Dia baru ngomong, ayatnya turun. Ayatnya turun di dalam suratul Hujurat. Ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna ammata'in fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian berbicara kepada istri-istri Nabi dan meminta sesuatu kepada mereka, mulai sekarang kalian harus lakukan dari balik hijab. Dan kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah SAW dan diharamkan bagi kalian menikahi istri-istrinya sesudah wafatnya. Ayat ini tentang siapa? Kata Umar. Kata Tolha, tentang saya. Karena kemudian sesudah itu Talhah merasa berdosa, dia bebaskan 2 budaknya, dia umrah jalan kaki ke Mekah. Dia bebaskan 2 budaknya, dia sodakokan 10 unta untuk menebus kesalahan, dia umrah jalan kaki ke Mekah. Niatnya umrah, taubat sama Allah, baru pulang nanti minta maaf sama Rasulullah SAW. Qadarallahu wa syafa'al. Talhah pulang umrah, Rasulullah sudah wafat. Jadi kata Umar, kamu nggak ingat? Rasulullah itu wafat, masih marah loh sama kamu itu. Subhanallah ya, hubungan para sahabat itu seperti itu. Jadi kalau tadi betah loro, ning ya ada cemburuannya, agak tersinggungan, Talhah gitu. Jalur mendelgani Rasulullah. Ada Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang tadi setia. Oh saya mirip Abu Bakar tapi saya itu good boy, tekun itu. Namanya Abdurrahman bin Auf. Kalau jenengan good boy, cah iki tekun le sinau, tekun le usaha, tekun le dagang, tekun le sedekah, namanya Abdurrahman bin Auf. Dan memang bakat sugih. Itu syaratnya. Karena bakat sugih itu ya memang karunia Allah. Abdurrahman bin Auf itu kan di Madinah pernah pengen ngerasake sik jenenge rugi iki kepiye to. Ora tahu rugi. Maka beliau itu borong kurma muda. Kurma muda itu biasanya ditumpuk untuk pakan unta. Karena tidak dimakan manusia. Ketika Abdurrahman bin Auf borong kurma muda, di Madinah berjangkit wabah mencret, diare. Tahu Pak, zaman itu apa obat diare? Belum ada karbo tablet dan sebagainya itu. Obat diare adalah kurma muda dibakar sampai agak hangus, dimakan, diminumin air. Maka kurma muda yang ditumpuk, maksudnya Abdurrahman bin Auf, ben aku sesuk rugi itu, cuma dijual jadi pakan unta itu. Tiba-tiba tengkulak-tengkulak Madinah datang. Saya beli 2 kali lipat, saya beli 3 kali lipat, saya beli 4 kali lipat. Banyak yang lagi butuh gitu kan. Kata Abdurrahman bin Auf, memang susah ya cari rugi. Beda Pak. Jadi good boy yang sinaune tenanan gitu ya. Nasibnya apik terus. Lah ditawari ya Pak. Begitu hijrah, ini loh, aku punya 2 rumah. Kamu pilih mana yang kamu suka? Pakai aja ya Abdurrahman bin Auf. Aku juga punya 2 kebun kurma, luas, siap panen semua. Kamu suka yang mana? Pilih jadi mata pencaharianmu. Dan aku punya 2 istri. Di sini itu di Madinah mahar agak mahal. Kalau kamu nyari istri sendiri agak susah. Ini 2 istri saya ini muda, cantik semua. Kira-kira kamu suka yang mana? Kalau kamu suka, dia juga mau, tak ceraikan nanti, tak nikahkan sama kamu. Kan untungnya yang ditawari Abdurrahman bin Auf, bukan Salim Afilah kan itu. Jawabannya bisa beda gitu kan. Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saja jalan ke pasar. Pokoknya sing nasibe api-api, enak-enak lho gitu. Abdurrahman bin Auf.
ada jalur bad boy, tapi juga kesayangan mama. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ya mirip Umar, galak-galak gitu. Bad boy, kata Sa'ad bin Abi Waqqas bangga itu, akulah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Ceritanya apa? Umur 13 tahun, ba'da masuk Islam, sholat depan Ka'bah. Ada orang Quraisy gangguin, ketepatan di bawah dia sholat itu, ada tulang rahang unta, diambil suatake. Kutres getih orang ini. Makanya dia bangga mengatakan, akulah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. 13 tahun bro. Wes ngajar wong kafir gitu. Tapi dia mommy boy. Ibunya mogok makan. Kalau kamu masih mau ikut Muhammad, ibu mogok makan. Ibu nggak mau makan. Itu di rumah nemenin ibunya 3 hari 3 malam, Pak. Mijitin kaki ibu, makan toh bu, makan. Enggak. Akhirnya hari ketiga baru dia ngomong, Bu, saya sedih lihat ibu. Tapi kalau ibu punya 100 nyawa, lalu saya dipaksa menyaksikan ibu sakratul maut 100 kali, agar saya mau meninggalkan Muhammad SAW. Saya nggak akan pernah meninggalkan Muhammad SAW. Tapi demi Allah saya sayang sama ibu. Saya nggak akan pernah ninggalin ibu juga. Saya akan di sini sampai ibu mau makan. Akhirnya ibunya yang kalah. Mau makan. Anak mama, tapi bad boy di luar. Di rumah anak mama, di luar bad boy. Maka nanti Abdurrahman bin Auf ketika Umar bin Khattab siap-siap berangkat, Persia mau nyerbu, biar saya saja yang memimpin perang. Kata Abdurrahman, jangan jenengan. Kalau sampai jenengan kenapa-kenapa, bagaimana nama umat sedunia ini? Dan jenengan tetap di Madinah. Terus siapa yang kita suruh untuk menghadapi Persia? Ada calonnya. Siapa? Singa yang menyembunyikan kukunya. Siapa singa yang menyembunyikan kukunya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Cocok. Panggil. Karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, bad boy-nya disalurkan ke yang benar, beliau pemanah yang sangat ulung. Dikatakan 10 bidikan tidak ada satupun yang meleset. Bahkan pernah membidik dengan 1 anak panah, tembus 3 orang kena. Blus masuk, kena belakangnya, kena belakangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Irmi Sa'dan fida'aka abi wa ummi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, enggak ada orang yang Rasulullah ngomong, bapak ibuku jadi tebusanku. Kecuali saya, ketika saya disuruh panah. Panahlah Sa'ad, bapak ibuku jadi tebusan. Ketika Umar mau wafat, tadi ada ceritanya. Sa'ad juga dipanggil, kamu pengen jadi khalifah enggak? Enggak. Tahu aku kalau kamu enggak suka jadi khalifah. Kamu ini wahai Sa'ad, kalau disuruh menaklukkan negara, kekaisaran, bisa. Tapi kalau disuruh mimpin administrasi desa kecil, kacau kamu ini. Jadi kalau perang, menaklukkan, bad boy, tempatnya di situ. Tapi tidak disuruh ngurus pemerintahan, tertib administrasi, birokrasi, bukan bidangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu bukan bidangnya. Nah, nek jenengan rumangsa kula iki nek ngurusi berkas wis bubrah. Angel gitu kan. Jalurnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada jalur Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu teliti, baik hati. Jalur Abu Bakar juga. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu jalur Abu Bakar juga. Tapi tadi teliti, hitung-hitungannya detail. Nek ngitung opo-opo detail. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ngitung zakat detail, ngitung ini detail, ngitung ini detail. Semua detail. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bad boy, tapi menengan. Low profile, gak seneng tampil. Nek tersinggung, dungo. Dungane mustajab. Ini paling bahaya.
Namanya Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid itu, ya kisahnya yang terkenal, ada orang ngakali tanahnya, digeser. Gari didongake. Orangnya yang ngakali tanah itu kecemplung lubang, copot ulo, kemudian mati. Gitu. Dan tidak terkenal. Sa'id bin Zaid itu terkenalnya karena apa? Karena jadi figuran. Dalam kisah apa? Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kan dia adik ipar, suami dari Fatimah binti Khattab. Terkenalnya Sa'id bin Zaid itu karena apa? Karena ketika Khabbab bin Al-Arat ngajar Islam di rumahnya Sa'id bin Zaid dan Fatimah binti Khattab lagi bacain Quran, Umar dodok-dodok pas mau membunuh Rasulullah itu. Dodok-dodok, delik yang namanya Khabbab ketakutan, kemudian Sa'id bin Zaid dan istrinya buka pintu gemeteran. Apa tadi yang aku dengar? Keluarkan coba. Kalian sudah jadi pengikutnya Muhammad ya? Fatimah maju. Benar, kami sudah jadi pengikut Muhammad. Tampak, kuak, pecah pipinya. Sa'id bin Zaid belain istrinya, ngadepi kakak ipar, ditonjok glangsar. Lalu nanti di situ ceritanya Umar bin Khattab nyesel, lalu sadar, minta dibacakan, lalu mandi, bersyahadat. Saat Sa'id bin Zaid dalam cerita ini adalah sebagai figuran yang glangsar karena dipukul Umar bin Khattab. Untuk menjadi ahli surga tidak selalu harus jadi pemeran utama. Perhatikan ini, untuk menjadi ahli surga tidak harus menjadi pemeran utama. Figuran ya dadi. Yang namanya Sa'id bin Zaid. Ya ceritanya cuma itu. Ceritanya di perang Badar nggak ada, ceritanya di perang Uhud nggak ada, Khandaq nggak ada, Fathu Makkah nggak ada ceritanya. Cerita berikutnya zaman Umar bin Khattab diangkat jadi gubernur. Pulang dinas dari gubernur, kurus kering, bajunya compang-camping. Kisah ketiga tadi soal diakali tanah, yuk ndonga, orangnya mati. Wes. Jadi kalau saya ceritakan 10 sahabat dijamin ke surga, itu kira-kira kita ceritakan sama anak-anak kita. Anak-anak kita yang low profile, yang nggak ingin suka tampil, yang kemudian rodo kurang pede, grogian. Insya Allah jadi percaya diri karena apa? Untuk jadi 10 sahabat yang dijamin ke surga, tidak harus bintang-bintang utama. Cerita yang kecil dan sederhana pun bisa. Profil yang sederhana pun bisa. Ngatain ya Pak J, kok saya tadi sudah ditelepon-telepon agak-agaknya waktunya habis. Ternyata waktunya habis Pak. Sesakubaran. Lain waktu J, kita bahas per detail dari 10 sahabat yang dijamin ke surga. Ini tadi overview kasar dan garis besar. Percaya sampean. Serius saya tadi panitia ini gawe tema iki piye yo? Iki temane 7 dina 7 bengi ra rampung ya. Insyaallah mudah-mudahan lain waktu bisa kita lanjutkan. Inti pelajaran malam ini adalah yang saya garis bawahi tadi, kalau meneladani Rasulullah secara langsung terasa sulit, teladanilah lewat jalur para sahabat yang paling bisa meneladani Rasulullah. Kalau kita mau mengambil, ya 10 sahabat. Ustaz Salim itu ada dalilnya kok, meladani Rasulullah kok pakai para sahabat. Ada. Abu Bakar dan Umar ada dalilnya. Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya muttafaq alaih. Ikutilah qudwah, petunjuk, teladan 2 orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ada dalilnya kan? Ikuti petunjuk dan teladan, qudwah. Iqtadu. Qudwahnya Abu Bakar dan Umar. Jadi meladani itu bukan cuma meladani Rasulullah. Meladani Abu Bakar dan Umar dengan melihat, dengan niat meladani Rasulullah juga boleh. 4, tambahi Utsman dan Ali ada dalil. Ada.
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian sunnahku. Sunnah itu segala perilaku, kata-kata, persetujuan, dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku. Maka masuk yang namanya Utsman dan Ali. Sahabat secara umum ada hadisnya. Sahabat-sahabat Nabi SAW bagaikan bintang-bintang di langit. Kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Siapapun yang mengambil mereka sebagai penanda petunjuknya, maka dia akan sampai dan tidak tersesat. Clear ya? Jadi ternyata ada dalilnya meneladani Rasulullah lewat jalur sahabat, cari yang paling mirip sama kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan iktibar kita malam hari ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.